Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cici Nurul Samsia. Saya RP Dewi Yuniarti. Saya Kartika Budilarasati. Saya Nisha Istibana. Saya Silvi Septiani. Kami dari kelompok 1 akan membahas tentang peran enzim pada metabolisme. Apakah selama di rumah saja kamu rajin berolahraga? Entah itu jogging, goes bersepeda, atau mungkin bahkan berenang. Nah, pada saat berolahraga, tubuh akan menghasilkan keringat sebagai bentuk hasil ekskresi. Ekskresi merupakan contoh dari proses metabolisme. Sebelum membahas peran enzim pada metabolisme, kita harus tahu apa itu metabolisme. Metabolisme adalah sekumpulan reaksi kimia yang terjadi pada makhluk hidup untuk menjaga kelangsungan hidup. Metabolisme terbagi menjadi dua, yaitu anabolisme dan katabolisme. Anabolisme adalah lintasan metabolisme yang menyusun beberapa senyawa organik sederhana menjadi senyawa kimia atau molekul kompleks. Anabolisme memproses sintesis senyawa kimia kecil menjadi molekul yang lebih besar, seperti yang terjadi pada asam amino yang diubah menjadi protein. Katabolisme adalah lintasan metabolisme yang merombak suatu substrat kompleks molekul organik menjadi komponen-komponen penyusunnya, sambil melepaskan energi, pada umumnya berupa ATP. Pada lintasan katabolisme, molekul yang berukuran besar seperti polisakarida, lipid, asam nukleat, dan protein akan terombak menjadi beberapa molekul yang lebih kecil seperti monosakarida, asam lemak, nukleotida, dan asam amino. Pengertian enzim. Enzim adalah biomolekul yang berfungsi sebagai katalis atau senyawa yang mempercepat proses reaksi tanpa habis reaksi dalam suatu reaksi kimia atau sering disebut biokatalisator. Proses biologis yang terjadi dalam semua organisme hidup adalah reaksi kimia, dan sebagian besar diatur oleh enzim. Tanpa enzim, banyak dari reaksi ini tidak akan terjadi pada tingkat yang jelas. Enzim mengkatalisasi metabolisme sel. Penggunaan enzim dalam obat-obatan termasuk membunuh mikroorganisme penyebab penyakit, mendukung penyembuhan luka, dan mendiagnosis penyakit tertentu. Struktur dan sifat enzim. Enzim terdiri dari dua komponen. Yang pertama, komponen bagian pro atau apoenzim, dan yang kedua bukan bagian dari protein atau gugus prostetik. Apoenzim tersusun atas protein dan mudah berubah tergantung faktor lingkungan, seperti pH dan suhu. Sedangkan gugus prostetik adalah gugus yang tidak aktif. Zat ini terdiri dari unsur logam seperti besi, mangan, magnesium, atau natrium yang disebut kofaktor. Namun, gugus prostetik juga dapat berupa bahan organik dan bukan protein seperti vitamin B atau koenzim. Molekul enzim protein besar terdiri dari satu atau lebih rantai asam amino yang disebut rantai polipeptida. Urutan asam amino menentukan pola lipatan karakteristik struktur protein, yang penting untuk spesifisitas enzim. Jika enzim mengalami perubahan, seperti fluktuasi pH dan suhu, struktur protein dapat kehilangan integritas atau denaturasi, dan kemampuan enzimatiknya. Sebagai katalisator atau biokatalisator. Sifat biokatalisator ini merupakan senyawa katalis yang mempunyai fungsi untuk mempercepat reaksi kimia tanpa harus bereaksi. Artinya, sifat ini hanya meningkatkan kecepatan reaksi dengan menurunkan energi aktivitasnya. Mengapa demikian? Karena zat enzim merupakan bagian dari organisme, maka disebut sebagai senyawa biokatalisator. Perlu diketahui bahwa tanpa adanya enzim, maka suatu reaksi menjadi sangat sulit terjadi. Yang kedua, bekerja secara spesifik dan selektif.
Enzim memiliki sifat yang kerjanya cenderung lebih spesifik. Artinya, enzim hanya bisa melakukan proses tertentu saja. Jadi, pada sifat spesifik dan selektif ini, enzim hanya mempengaruhi satu reaksi saja dan tidak dapat mempengaruhi reaksi lainnya atau reaksi yang bukan bidangnya. Satu enzim khusus untuk satu substrat. Misalnya, enzim katalase hanya mampu menghidrolisis H2O2 menjadi H2O dan O2. Yang ketiga, bersifat bolak-balik atau reversible. Pada sifat ini dapat diketahui bahwa enzim hanya ikut bereaksi saja tanpa mempengaruhi hasil akhir sehingga akan terbentuk kembali hasil reaksi sebagai enzim. Misalnya, enzim lipase yang dapat melakukan pengubahan terhadap lemak yang kemudian menghasilkan asam lemak dan juga gliserol. Tetapi, enzim lipase juga mampu melakukan proses penyatuan terhadap gliserol dan juga asam lemak sehingga bisa menjadi lemak seperti semula. Jadi, ketika enzim ikut bereaksi, maka struktur enzim akan berubah. Namun, pada hasil akhirnya, reaksi struktur kimia enzim akan membentuk enzim kembali. Sehingga, enzim memiliki sifat reversible atau bolak-balik. Sifat enzim yang selanjutnya adalah sifat yang bisa dikatakan menyerupai protein. Karena memiliki sifat yang menyerupai protein sehingga sangat dipengaruhi oleh suhu dan pH. Secara umum, enzim bisa bekerja pada suasana pH yang netral, yaitu sekitar 6,5 sampai 7. Tetapi ada beberapa enzim optimum pada pH asam, yaitu pepsinogen, dan pada pH basa, yaitu seperti tripsin. Enzim dapat bekerja pada suhu yang optimum. Jika pada suhu yang relatif rendah, protein enzim akan berlangsung proses yang disebut dengan koagulasi, dan pada suhu yang relatif tinggi akan terjadi proses yang disebut dengan denaturasi. Pada sifat ini dipengaruhi oleh beberapa hal, yaitu aktivator atau pemicu, inhibitor atau penghambat, dan konsentrasi substrat. Yang kelima, bersifat termolabil. Termolabil ini dipengaruhi oleh sebagian struktur-struktur yang terdapat pada unsur yang menyusun zat enzim, yaitu berupa senyawa protein. Jadi, sifat ini sangat bergantung pada kestabilan suhu. Jika suhu rendah, maka kinerja enzim akan lambat. Begitu pula dengan sebaliknya. Jika suhu tinggi, maka kinerja enzim akan menjadi semakin cepat. Enzim memiliki suhu optimum yakni sekitar 37 derajat Celcius. Agar enzim mampu berfungsi dengan baik, enzim tidak boleh berada pada suhu ekstrimnya, yaitu di bawah 10 derajat Celcius. Yang keenam, diperlukan dalam jumlah sedikit. Enzim memiliki sifat katalisator sehingga hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit. Karena enzim tidak ikut bereaksi, jadi katalis yang dibutuhkan hanya sedikit. Biasanya, satu molekul enzim bisa melakukan aktivitas kerjanya secara berulang kali, selama kondisi molekul tersebut tidak mengalami kerusakan. Yang ketujuh, enzim merupakan koloid. Enzim memiliki susunan yang terdiri atas komponen protein, sehingga sifat-sifat enzim juga tergolong sebagai koloid. Enzim mempunyai bagian permukaan antar partikel yang tentunya sangat besar, sehingga menyebabkan bidang aktivitasnya secara otomatis menjadi ikut besar. Sifat yang terakhir adalah enzim dapat menurunkan energi aktivasi. Jika suatu proses reaksi kimia dimasukkan katalis seperti misalnya enzim, maka energi aktivasi yang ada akan bisa dengan mudah dikontrol penurunannya. Dan pada akhirnya, reaksi yang ada akan berjalan dengan ritme yang tentunya lebih cepat. Energi aktivasi yang ada pada suatu reaksi
merupakan jumlah energi dalam bentuk kalori yang dibutuhkan dalam upaya membawa semua bagian molekul yang ada pada 1 mol senyawa di suhu tertentu dan kemudian akan menuju suatu tingkat transisi atau perantara pada titik puncak sebagai batasan energi. Peran enzim dalam metabolisme. 1. Mempercepat suatu reaksi kimia tanpa ikut bereaksi. Enzim terdiri dari struktur yang whole enzim, yaitu enzim mempunyai struktur dengan kumpulan enzim penyusun utama dan non-protein. Berfungsi untuk membedakan enzim dan bukan enzim. Keduanya merupakan gabungan dari enzim tersebut akan membantu tubuh dalam proses reaksi kimia. Namun, enzim tidak ikut bereaksi. Metabolisme sendiri akan terbentuk saat melibatkan dua gabungan enzim ini. Proses metabolisme dengan memakai enzim akan lebih cepat dibandingkan tidak dengan enzim. Itulah peranan enzim sangatlah penting untuk pertumbuhan metabolisme di tubuh manusia. Saat metabolisme menggunakan enzim, substrat akan berikatan dulu dengan enzim, lalu enzim akan mengubah substrat tersebut menjadi produk yang akan diikat oleh tubuh. Nah, yang kedua, enzim hanya akan mengikat substrat di sisi aktifnya. Kelebihan dari enzim yang ada di tubuh kita adalah bisa membedakan beberapa jenis enzim lainnya. Walaupun enzim yang ada di tubuh kita mempunyai jumlah yang mencapai ribuan. Dan kehebatan enzim tersebut, enzim bisa membuat enzim tidak jadi kesalahan dalam reaksi. Enzim akan mengikat sisi aktif dan enzim sehingga tidak perlu khawatir akan terjadinya suatu reaksi yang diakibatkan enzim lainnya. Proses tersebut merupakan kehebatan dari proses kimia yang ada di tubuh kita, seperti contoh metabolisme amilum yang hanya diikat oleh enzim amilase walaupun banyak enzim yang lain. Menurunkan energi dari aktivasi. Saat tubuh melakukan metabolisme dan proses tersebut, maka akan mengurangi energi. Enzim sangat berperan penting dalam proses ini untuk menurunkan energi aktivasi. Saat energi turun, maka metabolisme berjalan lebih baik dan lebih cepat. Saat itulah enzim pada proses menurunkan energi agar metabolisme bisa berjalan dengan maksimal. Enzim bekerja untuk membantu tubuh agar menghemat energi. Seperti contohnya kita memindahkan air. Ketika kita memindahkan air dengan ember, maka lebih cepat dibandingkan dengan tangan. Ember dalam perumpamaan tadi diibaratkan enzim. Oleh karena itu, semakin banyak enzim bekerja, maka semakin cepat pula proses metabolisme. Peran enzim dalam metabolisme adalah untuk menghemat energi. Bisa digunakan berkali-kali. Maksudnya adalah enzim yang sudah bekerja pada proses metabolisme tadi bisa kembali ke bentuk semula. Lalu enzim akan melakukan proses lagi pada metabolisme tubuh. Enzim mempunyai peran yang lama bagi tubuh. Apakah enzim yang sudah dipakai berkali-kali bisa mati? Jawabannya tentu bisa. Jika enzim rusak karena perubahan suhu, mendapatkan suatu produk yang diinginkan. Walaupun jumlah enzim dalam tubuh kita ribuan, tapi peran enzim dalam tubuh kita tidak tertukar. Peran enzim pada tubuh kita bisa dibilang sudah aman. Enzim juga akan mendapatkan suatu produk yang diinginkan dan bisa mendapatkan substrat yang tepat. Contohnya, pada proses pemecahan amilum bisa mendapatkan glukosa. Selanjutnya, peran enzim yang keenam ialah menjaga kekebalan tubuh kita. Terdapat ribuan enzim pada tubuh kita untuk membantu proses kimiawi yang bisa membuat tubuh kita tetap bertahan. Semua proses yang mempunyai enzim-enzim yang berbeda. Saat pembentukan zat kimiawi, terdapatnya enzim berperan sangat penting untuk proses kimiawi yang maksimal.
Proses kimiawi pada dalam tubuhlah yang membuat tubuh mampu menghasilkan sebuah energi. Metabolisme itulah yang bisa membuat tubuh terhindar dari penyakit dan juga bertahan dari penyakit. Peran yang sangat penting dari enzim ini bisa membantu tubuh agar tetap sehat dan terhindar dari virus penyakit. Saat enzim menjadi rusak, maka saat itulah tubuh kemungkinan akan menderita dan akan cepat terkena virus ataupun bakteri yang dibawa dari luar. Lalu penderita juga akan sakit dan bisa juga mengidap suatu penyakit tertentu. Yang ketujuh ialah mempercepat suatu proses metabolisme. Proses metabolisme yang ada di tubuh akan terjadi terus-menerus. Proses metabolisme juga akan semakin cepat saat berlangsung. Hal tersebut akan membuat tubuh kita semakin baik untuk menghasilkan energi. Biasanya energi yang diperlukan semua orang setiap waktu, jadi pembentukan suatu energi di tubuh juga harus cepat. Itulah mengapa ada pada peran enzim ini sangat penting untuk pembentukan energi. Semakin banyak sebuah enzim bekerja, maka proses metabolisme juga akan cepat dan tubuh akan semakin cepat dalam menghasilkan energi. Dan yang kedelapan ialah melindungi tubuh. Sesuatu yang akan masuk dalam tubuh kita belum tentu bersih, termasuk makanan. Walaupun dalam kandungan makanan tersebut mempunyai zat gizi yang baik, namun masih ada racun di dalamnya. Racun itu akan masuk ke tubuh bersama dengan pencernaan makanan. Tetapi jika ada enzim di tubuh, racun bisa terbuang melalui kulit, feses, ataupun air kencing. Enzim yang menghasilkan protein dan protein tersebut akan menyerap racun-racun tersebut. Racun akan ke ginjal dan dibuang melalui air kencing. Jadi itulah peran enzim yang ada di dalam tubuh. Sekian dari kami, mohon maaf apabila banyak kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.